kuasa menahan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pemirsa, jika ada yang bertanya, gambarkanlah ajaran Islam dengan satu kata yang singkat. Jawabannya, menurut banyak ulama, adalah adil, yakni menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Segala sesuatu hendaknya ditempatkan pada tempatnya. Baik manusia, barang, atau sifat dan keadaan. Segala sesuatu yang pada tempatnya, itulah keadilan. Dari sini, para pakar kemudian menyatakan jika demikian, keprotokoleran dikenal oleh Islam. Simbol-simbol yang harus dihormati dikenal oleh Al-Quran. Syiar yang digunakan oleh Al-Quran sebagai istilah harus dihormati. Saudara, ada orang-orang yang berjasa, yang pernah datang terlambat sehingga tidak mendapat tempat duduk di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul memerintahkan siapa yang berada di samping kiri dan kanan beliau untuk berdiri dan memberikan tempat kepada orang yang berjasa itu. Rupanya yang diperintahkan berdiri itu kecil hati. Maka turun teguran Allah bahwa kalau kalian disuruh berdiri, berdirilah. Kalau kalian disuruh duduk, duduklah. Kalau kalian disuruh untuk melapangkan tempat duduk kepada orang lain, lapangkanlah. La tilalakumun syuzu fanshuzu. Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berjasa, orang-orang yang terhormat, perlu mendapat tempat-tempat melebihi tempat-tempat orang-orang yang tidak berjasa. Dan itu dikenal dan diakui dalam ajaran Islam. Itu juga sebabnya sehingga bukanlah dari golongan kami siapa yang tidak menghormati orang tua dan tidak menyayangi anak kecil. Demikian sabda Nabi. Bahkan Nabi mengatur bahwa hidangan, jika Anda telah mengambil hidangan, maka serahkanlah ke arah kanan Anda, walaupun arah kanan itu anak kecil. Itu bagian dari keprotokoleran yang diajarkan Nabi. Saudara, simbol-simbol atau yang dinamai oleh Al-Quran syiar harus dihormati. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu pertanda ketakwaan hati. Syiar terambil atau seakar dengan kata syuur, yakni rasa. Anda harus memiliki rasa penghormatan kepada simbol-simbol itu, baik simbol agama maupun simbol-simbol negara, karena itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan sampai Lebaran yang akan kita hadapi ini menjadikan simbol-simbol atau syiar agama kita menjadi tidak kita tempatkan pada tempatnya yang semestinya. Jangan juga syiar-syiar itu mengundang orang lain untuk melecehkannya. Salah satu yang diajarkan agama adalah jangan mengundang orang lain melecehkan agama, jangan mengundang orang lain untuk tidak menghormati simbol-simbol agama. Bagaimana caranya? Jangan menghina simbol agama lain, jangan menghina simbol negara lain, karena itu mengundang bangsa lain atau penganut agama lain menyinggung pula
dan melecehkan pula syiar agama kita. Tegas sekali Al-Quran menyatakan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah wa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan mencaci maki sembahan-sembahan orang-orang yang mempersekutukan Allah, karena dengan demikian mereka akan mencaci maki pula, melecehkan pula sembahan-sembahan kamu tanpa pengetahuan dan melampaui batas dari mereka. Salah satu dari dosa yang terbesar adalah seorang, kata Nabi, seorang mencaci orang tuanya. Ketika ditanya bagaimana bisa dia mencaci orang tuanya, Nabi menjawab, dia mencaci orang tua yang lain, lalu orang tua, anak dari orang tua yang lain itu mencaci pula ibu bapaknya. Saudara, mari kita mengagungkan syiar-syiar Allah. Mari kita mengagungkan simbol-simbol negara kita, dan kita menghormati syiar dan simbol-simbol dari bangsa, umat, dan negara-negara lain. Dengan demikian kita akan hidup dalam keadaan harmonis. Kita selalu akan menjadi manusia yang beradab, manusia yang berperi kemanusiaan, dan itulah tuntunan dari ajaran agama kita. Semoga Allah membimbing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir alsinatana minal kadhib wa jawarihana minal fusuq wa qulubana minan nifaq wa ulumana minar riya wa a'malana minal khata'. Ya Allah, bersihkanlah lidah kami dari kebohongan, dari anggota badan kami dari kedurhakaan, hati kami dari kemunafikan, ilmu kami dari pamrih, dan amal perbuatan kami dari kesalahan-kesalahan. Allahumma waffiqna lihtiramil kabir wa syafaqati ala saghir wa i'ta'i kulli dhi haqqin haqqa. Ya Allah, bimbinglah kami untuk menghormati yang besar, menyayangi yang kecil, dan memberikan kepada setiap segala sesuatu hak penghormatannya. Amin. Kabulkan taubat